Jongwoo yang melihat Yokho segera bersembunyi darinya dan pergi untuk makan dengan Ayong. Karena tempatnya lumayan jauh, mereka harus melewati sawah dan jembatan untuk bisa sampai ke kedai di pusat kota. Sesampainya di sana, Jongwoo diberitahu oleh Ayong kalau kedai itu adalah milik ibunya Dokwon. Setelah selesai makan, tidak seperti gaya pacaran zaman sekarang, mereka kembali ke sekolah dengan berjalan berjauhan. Dalam perjalanan, mereka tidak bicara apapun. Lalu setelah sampai di gerbang sekolah, tiba-tiba Ayong meminta Jongwoo agar besok menemuinya di Bukit Pohon Pinus tepat pukul 8. 반장! Esok harinya, Ayong menunggu Jongwoo di Bukit Pohon Pinus untuk berbicara dengannya. Akan tetapi, Jongwoo malah sedang santuy-santuy ria sambil mendengarkan musik menunggu jam 8 lewat. Karena ia tak ingin menemui Ayong di sana. Singkat cerita, sepulang sekolah, Jongwoo mampir ke tempat latihan tinju. Di sana, ia diminta mengisi formulir pendaftaran kelas tinju. Ketika ia sedang berlatih sambil membayangkan Yongbok, tiba-tiba Yokho datang ke sana sehingga Jongwoo langsung pergi dari tempat tersebut. Yokho yang melihat formulir pendaftaran Jongwoo terlihat tersenyum karena rupanya Jongwoo benar-benar berniat untuk bertanding dengannya. Sementara itu, Jongwoo yang kabur lewat pintu belakang tidak menyadari kalau dirinya masih memakai sarung tinju. Lalu di sana ia bertemu dengan Ayong. Ayong bertanya kepada Jongwoo kenapa Jongwoo tadi pagi tidak datang. Saat itu Jongwoo berbohong dengan menjawab bahwa dirinya ketiduran. Kemudian mereka pun pulang bersama. Dalam perjalanan, Ayong memberitahu Jongwoo kalau Yokho sebenarnya bukan orang jahat. Tak hanya itu, Ayong juga bertanya kenapa Jongwoo mengajaknya berkencan. Akan tetapi Jongwoo malah berkata bahwa itu rahasia dan ia pun langsung mengkisi Ayong. Jongwoo yang tadinya berniat balas dendam kepada Ayong akhirnya mulai menyukainya. Kini ia menunggu Ayong untuk pergi ke sekolah bersama dan terlihat cemburu ketika melihat Ayong bersama pria lain. Lalu saat berada di dalam kelas, Jongwoo juga terus memperhatikan Ayong yang sedang membaca puisi. Sebelum pulang sekolah, ia mengajak Ayong untuk pulang bersama dan berlari kencang ketika mengira Ayong sudah pulang duluan bersama pria tadi. Namun kekecewaannya langsung berubah menjadi senyum ketika ternyata Ayong berada di belakangnya. Saat Ayong bertanya apa yang sedang dilihat Jongwoo, karena bingung dan gugup, Jongwoo berbohong kepada Ayong bahwa ia sedang melihat sepeda dan berpikir akan menyenangkan jika ia memilikinya. Setelah beberapa saat, mereka pun pulang bersama. Esok harinya, tanpa diduga, Ayong membawa sepeda agar bisa berboncengan dengan Jongwoo. Namun ternyata Jongwoo tak bisa naik sepeda, sehingga dengan terpaksa si Ayong nukudu ngabonceng. Walau Ayong harus mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga, akan tetapi saat itu ia merasa sangat bahagia. Sesampainya di sekolah, Ayong terlihat sedang bermain jelangkung-jelangkungan dengan teman-temannya. Karena Ayong tak memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, akhirnya teman-temannya bertanya apakah Ayong akan berjodoh dengan Jongwoo. Dan tak lama kemudian, penanya pun bergerak. Sayangnya, momen itu harus terhenti gara-gara Jongwoo dan teman-temannya. Lalu ketika kertasnya sobek sedangkan permainannya belum berakhir, temannya berkata bahwa nama orang yang terakhir disebutkan akan mendapat kutukan. Ayong yang berpura-pura tak percaya akan hal itu lalu diberitahu kalau ia harus melafalkan mantra penutupan agar kutukan itu tidak terjadi. Temannya pun merobek kertas tadi dan memasukkannya ke dalam laci.
Malam harinya, Ayong yang terus merasa hantu mengikutinya meminta tolong kepada Jongwoo untuk mengantarnya kembali ke sekolah. Di sisi lain, Wonil dan Yongbok juga akan pergi ke sekolah untuk menjebak Dokwon dengan meletakkan miras dan rokok di lacinya. Walau sama-sama takut, Jongwoo dan Ayong akhirnya sampai di sekolah, begitu juga dengan Yongbok dan Wonil. Jongwoo dan Ayong yang kini berada di kelasnya segera mengambil kertas yang tadi dirobek oleh temannya dan memasukkannya ke dalam saku. Setelah itu mereka keluar melalui jendela kelas. Lalu ketika Ayong hendak melompat, Yongbok dan Wonil yang melihatnya mengira kalau itu adalah hantu. Karena teriakan mereka sangat keras, tentu saja hal itu membangunkan penjaga malam sehingga mereka pun tertangkap olehnya. Pak penjaga sangat marah ketika mendapati mereka membawa minuman keras. Sementara itu, Jongwoo terlihat menggendong Ayong karena kaki Ayong merasa sakit setelah tadi melompat dari jendela. Kemudian sesampainya di rumah, Ayong terlihat sedih karena ibunya berkata bahwa mereka akan segera pindah. Di sisi lain, Shin memperlihatkan Yokho yang tidak sengaja menabrak Dokwon ketika dirinya sedang berlari. Saat itu, Dokwon akhirnya tahu kalau Yokho tidak jahat seperti yang dibicarakan teman-temannya. Esok harinya, Jongwoo berangkat ke sekolah bersama Ayong. Ayong terlihat tidak bersemangat karena dirinya akan segera pindah bersama keluarganya. Saat itu, Ayong bertanya apakah Jongwoo sudah mempersiapkan diri untuk kontes menyanyi. Namun rupanya Jongwoo belum mempersiapkannya. Padahal waktu kontesnya sudah dekat. Karena hal itu, Ayong lalu meminta Jongwoo untuk lebih bertanggung jawab terhadap kontes tersebut. Setelah mendengar Ayong berkata seperti itu, Jongwoo meminta Yeonjin agar membantunya berlatih untuk persiapan kontes menyanyi. Akan tetapi, Ayong terlihat cemburu ketika melihat mereka berdua. Saat waktu istirahat tiba, Wonil tidak sengaja melihat Ayong sedang berbicara dengan Yokho, sehingga membuatnya berpikir bahwa selama ini Yokho berusaha mendekati Ayong. Lalu Ayong yang melihat Jongwoo sedang sibuk berlatih mengiriminya pesan bahwa ia akan menunggunya di dalam kelas. Ayong melakukan hal itu karena hujan turun sedangkan Jongwoo tidak membawa payung. Karena itu Ayong akan berbagi payung dengannya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Jongwoo datang ke sana. Namun Ayong sedikit kecewa karena ternyata Jongwoo membawa payung milik Yeonjin. Mereka kemudian pulang bersama dengan payung masing-masing. Dalam perjalanan, karena Ayong memintanya untuk bernyanyi, Jongwoo pun memperdengarkan nyanyiannya sembari berjalan menuju rumah mereka. Ayong yang mendengar lagu itu teringat akan kakaknya yang sudah meninggal. Lalu tiba-tiba ia berkata kalau Jongwoo gagal menyanyikannya, sehingga membuat Jongwoo terlihat kecewa. Akan tetapi setelah mengelap air matanya, Ayong juga berkata bahwa ia akan membantu Jongwoo yang tentu saja membuat Jongwoo tersenyum senang. Oke ya Robun, jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah cinta mereka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.